Saudara, dari masa ke masa, pers selalu memiliki tantangan untuk ditaklukkan. Media sosial, Undang-Undang ITE menjadi tantangan untuk pers dewasa ini. Untuk menjaga kebebasan pers, kualitas insan pers perlu terus ditingkatkan. Berikut kami hadirkan kilas balik pers nasional Indonesia. Sejarah pers di Indonesia diawali dari berbagai media pers yang berasal dari media Belanda. Media didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Mengutip buku A Short Story History of Journalism in the Dutch East Indies, Jan Eerdmar Jordaens menerbitkan surat kabar Batavia's Novels pada 7 Agustus 1744. Surat kabar ini sangat berarti bagi perkembangan media pers di Bumi Putra. Dari sinilah awal munculnya media pers di Indonesia. Hawa segar mulai menyelimuti dunia pers tanah air setelah dihembuskan melalui politik etis atau dikenal dengan politik balas budi Belanda oleh Van Deventer, yakni yang terangkum dalam Trias Van Deventer yang terdiri dari irigasi, emigrasi, dan edukasi. Program Trias Van Deventer salah satunya edukasi merupakan peningkatan mutu sumber daya manusia, yakni mengentaskan buta huruf. Program ini merupakan cikal bakal lahirnya Sekolah Hosvia atau Sekolah Calon Pegawai dan Sekolah Stovia. Stovia menghasilkan banyak jurnalis, salah satunya adalah Tirto Adisuryo. Sementara itu, pengusaha penerbitan pers menerbitkan surat kabar bahasa Melayu untuk menarik pelanggan dari kalangan penduduk Bumi Putra dan Tionghoa. Pers sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan antara Eropa dan Hindia Belanda. Hampir 2 abad, akhirnya kantor Berita Antara menjadi tonggak berdirinya pers di Indonesia pada 13 Desember 1937 silam. Lembaga pemberitaan ini didirikan sebagai perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pergerakan perjuangan pers di Indonesia menghasilkan tokoh-tokoh pers berpengaruh yang namanya terus disebut hingga kini. Salah satunya adalah Djamaluddin Adinegoro yang memulai karir wartawannya di majalah Cahaya Hindia pada masa pers kolonial. Adinegoro dikenal dengan esainya yang berjudul Kritik Atas Kritik, yang menyoroti suatu kultur tidak dapat dipindahkan pada setiap bangsa. Selain itu, ada Adam Malik yang juga tokoh pers. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga kantor Berita Antara. Pada perjalanan Republik ini, Adam Malik menjadi Wapres periode 1978 hingga 1983 era Orde Baru. Serta Rohana Kudus merupakan salah satu pemimpin surat kabar utusan Melayu yang tidak menempuh pendidikan secara formal. Ia dikenal dengan gaya tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda kala itu. Saat Indonesia merdeka, perjuangan pers tidak berhenti begitu saja. Masing-masing era kepemimpinan presiden di tanah air juga menghadirkan tantangan yang berbeda terhadap eksistensi pers. Di masa Orde Lama, pemerintahan Presiden Soekarno mengizinkan penerbitan berbagai macam surat kabar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pers diarahkan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga alat revolusi yang dicanangkan Bung Karno kala itu. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada 1965, di mana media massa saat itu diwajibkan untuk berafiliasi dengan partai politik. PNI memiliki surat kabar seluruh Indonesia, sedangkan ABRI memiliki surat kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, Masyumi dengan surat kabar Abdinya, dan bahkan PKI memiliki Harian Rakyat. Dalam masa serba tidak jelas ini, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani mengusulkan kepada Franseda, ketua partai politik, agar partainya memiliki sebuah media. Franseda lalu menghubungi 2 rekannya yang berpengalaman menangani media massa, yaitu Petrus Canisius Oyong dan Yakub Utama. Hal ini mendirikan surat kabar dengan nama Bentara Rakyat. Lalu, Presiden Soekarno mengusulkan untuk mengubah namanya menjadi Harian Kompas, yang memiliki arti pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Pada awal Orde Baru, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru terhadap kebebasan pers di tanah air. Orde Baru sempat menjadi masa kelam bagi kebebasan pers.
Pemerintah melalui Departemen Penerangan mengeluarkan surat izin usaha penerbitan pers untuk mengendalikan kebebasan pers nasional dan menjadikan sebagai alat pemberedelan media massa kala itu. Abdul Manan, jurnalis senior, mengungkapkan pemberedelan media yang dilakukan pihak otoritas dari tahun ke tahun. Ini alergi terhadap kritik, dan itulah yang menjadi penyebab kenapa terjadi pemberedelan 21 Juni 1994 ya terhadap majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor. Ya, jadi kan yang pemicu dasarnya kan, walaupun sebenarnya itu kan bukan pemberedelan pertama dalam sejarah Orde Baru ya. Pemberedelan pertama sejarah Orde Baru kan tahun 74. Ketika terjadi peristiwa Malari itu lebih dari 12 yang diberedel ya. Indonesia Raya macam-macam itu. Terus tahun 78 juga terjadi pemberedelan walaupun sebentar, termasuk Kompas juga diberedel sementara waktu tahun 78. Ya, itu menunjukkan wajah otoriter pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan satu organisasi bagi wartawan dan menjadi kewajiban wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1969 silam. Pembatasan lainnya berupa penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI. Di masa Orde Baru itu kan pers berusaha dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Ya, itu sebenarnya bagian dari politik Orde Baru yang ingin karena ingin memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas sebagai syarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi jadi panglima lah di masa Orde Baru itu, sehingga karena itu stabilitas jadi penting. Stabilitas itu bisa diciptakan dengan cara salah satunya melalui pengendalian yang sangat ketat. Akhirnya, tampuk kekuasaan rezim Orde Baru runtuh. Penggantinya, Baharudin Yusuf Habibie, membawa titik terang untuk kebebasan pers nasional. Tahun 1999, Habibie menginisiasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini berdampak pada kemerdekaan pers di Indonesia yang menjamin kerja jurnalistik. Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim, menjelaskan mengenai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 untuk mengawal kebebasan pers di Indonesia. Ketika penyusunan RUU-nya itu benar-benar partisipatif, melibatkan semua komunitas pers ya, AJI, PWI, JTI, organisasi perusahaan, dan Presiden B.J. Habibie yang waktu itu kita pikir akan menghalangi proses regulasi, ini juga turut mendukung pembuatan RUU pers waktu itu. Namun setelah itu, seiring dengan bergantinya tampuk kepemimpinan nasional dan juga kemajuan zaman, kebebasan pers mulai terancam seiring dengan berkembangnya teknologi. Salah satunya adalah keluarnya Undang-Undang ITE, memungkinkan pers bisa dijerat dengan pasal-pasal di luar Undang-Undang Pers. Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Henry Bangun, menjelaskan Undang-Undang ITE menjadi hambatan dalam kerja jurnalistik insan pers nasional. Ada beberapa aturan yang memang dianggap bisa masih berpotensi menghambat kerja pers ya. Katakanlah misalnya Undang-Undang ITE yang masih selalu digunakan untuk menjerat begitu ya. Meskipun ini sebetulnya yang berusaha memenjarakan ini kan masyarakat gitu ya, atau pejabat, bukan instansi resmi pemerintah secara umum. Bahkan Henry juga menyoroti undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya sangat berpotensi menjadi hambatan kebebasan pers. Hubungan pers dengan pemerintah kan baik ya secara umum. Tetapi memang ada juga kemarin itu kan ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, pers sempat termasuk yang akan diatur gitu ya. Tetapi berkat lobby akhirnya tidak. Kebebasan pers di Indonesia diakui sebagai salah satu kemerdekaan yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Maka dari itu, kebebasan pers perlu didukung dengan insan pers yang berkualitas melalui perusahaan yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers.
Sumber daya manusia yang baik mutlak akan menghasilkan insan pers yang baik pula. Ini menjadi tantangan baik dunia akademis maupun dunia praktis untuk terus menjaga kualitas insan pers nasional. Profesi jurnalis atau wartawan memerlukan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Nah, oleh karena itu penting sekali seorang jurnalis mempunyai pengetahuan dari pendidikan, ya, dari pelatihan begitu. Paling tidak mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan ya yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, oleh Dewan Pers misalnya, untuk mendapatkan pengetahuan dasar apalagi advance tentang jurnalisme. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membagi klasifikasi wartawan biasa dan profesional. Setiap jurnalis diharuskan memiliki kompetensi. Harus kompetensi. Karena kami yakin, Pak Bagirmanan mengatakan, kompetensi adalah syarat utama untuk sebuah profesi. Profesi ya, profesi tanpa kompeten seperti pepesan kosong. Nyaring bunyinya, tapi tidak bermakna. Insan pers profesional selalu mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam tugas yang diembannya, seperti peliputan, produksi berita, hingga penyiaran. Sejumlah jurnalis menjelaskan bagaimana mereka mengimplementasikan kode etik jurnalistik saat bertugas. S1 jurnalistik sehingga buku sakunya dan beberapa buku referensinya ini masih ada karena dulu melakukan studi tersebut. Dan sebenarnya yang menjadi tantangan bagi saya sebagai wartawan adalah bukan menghafal butir demi butirnya, tetapi lebih bagaimana kode etik ini bisa dijalankan tetapi juga bertemu dengan kebutuhan industri media televisi yang membutuhkan kecepatan dan keterkinian. Penuh dengan tantangan. Tapi menurut saya, bagaimanakah kemudian kepatuhan seorang jurnalis terhadap kode etik jurnalistik ini dapat tercermin dari karya jurnalistik yang dihasilkan? Informasi agar akurat dan juga berimbang. Tidak semudah itu kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Arief Zulkifli memaparkan terdapat ratusan kasus pelanggaran kode etik selama 2021 lalu. Sekitar 600 laporan per tahun. 600 laporan yang umumnya adalah ketika kita periksa dan kita mediasikan, isinya itu melanggar kode etik jurnalistik di pasal 1 dan 3 gitu ya. Saya wartawan yang belum tahu kewajiban-kewajibannya. Misal ada wartawan yang dipersoalkan karena menulis tanpa konfirmasi. Meskipun media saat ini tidak lagi mengalami tekanan pemberedelan, namun fungsi pers mulai bergeser dan tersaingi media sosial. Namun, pers seharusnya bisa dipisahkan dari media sosial, seiring dengan tanggung jawab sosial yang dimilikinya. Jika mereka berniat untuk menyampaikan informasi, memenuhi hak publik atas informasi, public right to know, dan public right to inform atau hak publik atas informasi dan hak publik untuk tahu, maka dia harus atau mempunyai tanggung jawab memberikan informasi yang benar, bertanggung jawab memberikan informasi yang benar. Benar saja tidak cukup, sebetulnya benar, layak, dan bermanfaat. Berdasarkan riset Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dilakukan Reporters Without Borders, kebebasan pers di Indonesia mayoritas mengalami perbaikan. Pada 2017 hingga 2019, Indonesia menempati urutan 124 dari 180 negara. Pada 2020, peringkat 119, dan 2021 lalu, peringkat 113 dunia, atau naik 6 level. Meski kebebasan pers ini mengalami perbaikan, namun tantangan internal dan eksternal masih menanti untuk ditaklukkan. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.